Terakhir ada analisis profil contohnya. Contohnya itu diambil dari contoh 592. Ini ada gambar profilnya. Digunakan data psikologi pada tabel 5.1, tidak terlampir karena terlalu panjang datanya. Untuk mengilustrasikan analisis profil, nilai vektor Y1 bar, vektor Y2 bar, dan matriks SPL-nya itu telah didapatkan pada contoh 5.4.2. Profil dari kedua vektor min diplot pada gambar di atas. Terlihat adanya kekurangan pada paralelisme. Jadi si plot antara yang pertama dengan yang kedua itu tidak paralel. Bisa dilihat selisih-selisihnya itu nggak sama di setiap titik. Nah, untuk hipotesis yang pertama, H01 didefinisikan matriks C dikali vektor mu1 sama dengan matriks C dikali vektor mu2, terus matriks C yang digunakan sebagai demikian, yaitu min1, terus 1, 0, 0, dan seterusnya. Tidak menyalahi aturan karena si jumlah per berisinya tetap 0 ya, jadi min1 ditambah 1 juga 0. Terus kemudian didapatkan perkalian dari matriks C dengan selisih dari vektor Y1 bar dikurang vektor 2 Y2 bar, yaitu ada vektor 3 kali 1 dengan nilai min 1,62, 8,53, dan negatif 9,72. Terus perkalian dari vektor C dengan matriks C dengan matriks SPL dan matriks C transpose ada 3 kali 3 dengan anggotanya demikian, ada 10,96, terus min 7,05, min 1,64, terus ada 27,26, min 12,74, dan 23,72. Sehingga menggunakan persamaan 8 tadi, didapat nilai T2 kuadratnya itu dengan rumus demikian, terus dimasuk-masukkan nilainya itu, yaitu sebesar 74,24. Karena T hitung kuadratnya itu 72,24 jauh lebih besar daripada 12,796 yang merupakan T kuadrat tabel dengan derajat bebas level of significance alfanya itu sama dengan 0,01 atau 1%, derajat bebas P sama dengan 3, dan 62 yaitu 32 tambah 32 dikurang 2, maka H01 itu ditolak. Jadi datanya itu tidak paralel. Terus untuk mengetahui penasaran di mana yang memberikan kontribusi statistik terbesar dalam menolak H01-nya itu, maka kita akan cari fungsi diskriminannya itu menggunakan rumus nomor 9 yang seperti yang telah dituliskan, A sama dengan sekian, terus dimasuk-masukkan lagi aja, dan didapatkan vektor 3 kali 1 yaitu min 0,136, min 0,104, dan min 0,363. Didapatkan segmen ketiga yaitu yang min 0,363 ini adalah yang paling besar dari lainnya. Jadi disimpulkan segmen ketiga berkontribusi paling besar dalam penolakan hipotesis sebelumnya, yaitu si hipotesis H0,1 yang menanyakan apakah datanya itu paralel atau enggak, dibandingkan dengan kedua segmen lainnya yang sebelumnya kan cuma 0,1-an, ini sendiri aja 0,3 hampir 0,4 malah. Jadi dia yang paling berkontribusi dalam penolakan. Selanjutnya untuk hipotesis kedua H02 yaitu untuk mengetahui apakah
mereka selevel atau setingkat atau enggak, yaitu H02-nya itu didefinisikan vektor J transpose dikali vektor min 1 sama dengan vektor J transpose dikali vektor min 2. Lalu menggunakan rumus 20 sebelumnya, yang 11, didapatkan nilai T dengan rumus demikian. Tinggal dimasuk-masukkan lagi aja seperti sebelumnya. Didapatkan nilai T-nya itu 5,2957 karena nilai T-nya itu lebih besar dari 2,658 yang merupakan nilai T tabel dengan derajat kebebasan 0,005 atau 0,5% karena alfanya itu 0,01, tapi ingat ini uji dua arah karena mutlak kan, jadi alfanya dibagi 2, maka H02-nya itu ditolak, sehingga disimpulkan bahwa datanya itu tidak berada pada level yang sama. Terakhir untuk si hipotesis ketiga, untuk menanyakan apakah datanya itu datar atau enggak. H03-nya itu definisinya setengah kali matriks C dikali jumlah dari vektor mu 1 sama mu 2 sama dengan 0 atau enggak. Terus didapatkan nilai dari vektor Y barnya itu sebagai demikian, 4 kali 1 ada 14,16, 14,91, 21,92, dan 22,34. Terus menggunakan matriks C yang sama seperti sebelumnya, terus didapatkan perkalian dari matriks C dengan vektor Y barnya itu vektor ukuran 3 kali 1 dengan nilai min 0,75, min 7,01, dan min 0,42. Terus dengan rumus T kuadrat sama dengan ini, N1 tambah N2, dan perkalian C kali Y, terus ini di-inverskan, terus dikali lagi, didapat nilai T kuadratnya itu, hitungnya itu sama dengan 254,004. Karena nilai T kuadratnya itu jauh lebih besar daripada T kuadrat dari tabel, yaitu 12,764 pada level of significance alpha sama dengan 1%, maka H03-nya itu ditolak. Disimpulkan bahwa datanya itu tidak rata. Jadi kalau digambarkan di grafiknya tidak akan bergaris lurus, dan semua penolakan H0-nya itu setara dengan profil yang sebelumnya telah ada. Jadi garis yang nggak ada yang lurus, terus ada selisihnya tidak setara semua, dan garisnya itu jelas ada 2, nggak cuma 1. Jadi mereka tidak selevel. Nah, sebelumnya kan si hipotesis yang pertama, si H01-nya itu kan ditolak, dan sebelumnya telah disinggung bahwa jika hipotesis pertama ditolak, maka untuk hipotesis ketiga lebih tepat menggunakan uji masing-masing, seperti untuk sampel 1 aja, maka dua grup tersebut akan diuji secara terpisah untuk mencari apakah stulnya itu ada kerataan di masing-masing grup atau tetap enggak. Jadi menggunakan rumus nomor 7 didapat nilai T untuk yang grup pertama sebesar 221,126, dan T kuadrat untuk grup kedua bernilai 103,483. Tetap saja, kedua T kuadrat, baik untuk grup 1 maupun grup 2, melebihi nilai T kuadrat tabel,
yaitu 14,626 dengan rate bebas 0,01, P-nya sama dengan 3, dan N-1-nya itu 31, maka disimpulkan ada kekurangan kerataan secara signifikan, terus juga tidak selevel, dan dia tidak paralel juga karena H01-nya ditolak. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf banyak kekurangannya. Terima kasih.